Halo kawan observasi, kembali lagi dengan saya Wahyu Aji dalam obrolan seputar sekolah vokasi. Nah, kali ini saya kedatangan kawan dari HMJ Polbangtan Goa. Tepatnya ketua HMJ ya. Iya. Ketua Himpunan Mahasiswa jurusan pertanian. Pertanian. Oke. Namanya Sarip ya? Iya, Syarif. Syarif, Pak. Biasa dipanggil Syarif. Oke, kayaknya bagus perkenalan dulu Sarip ya. Mayo. Ya, silahkan. Perkenalan Baik, dulu. jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Syarif Ramdhani, biasa dipanggil Syarif. Baik, jadi asal saya dari Kabupaten Sinjai, tepatnya di Kecamatan Sinjai Barat. Sinjai Barat ya, itu dekat Malino berarti ya. Iya Pak, dekat Malino. Tapi dingin gak di situ? Kalau bicara masalah suhu, sebenarnya lebih dingin dari Malino sebenarnya Pak. Jadi ketika sudah masuk di daerah Sinjai, suhunya itu sudah berubah dengan Malino. Oh gitu. Iya Pak. Panas dong. Iya Pak, lumayan Pak. Oh gitu. Iya. Sekolah SMA di sana di Sinjai. Iya Pak, 12 tahun pendidikan itu di kampung di Sinjai. Orang tua juga di Sinjai ya sana ya. Iya, Sinjai Barat. Sinjai Barat. Oh, oke. Mungkin Sarip bisa menjelaskan apa sih itu HMJ? Oh iya Pak, jadi berbicara masalah HMJ sebenarnya, jadi HMJ itu seperti yang Bapak katakan tadi, himpunan mahasiswa jurusan. Jadi teman-teman pengurus HMJ itu punya tupoksi untuk mewadahi semua teman-teman yang tergabung di dalam jurusan pertanian. Oh, iya. Jadi HMJ itu menghimpun teman-teman yang di jurusan pertanian. Iya, Tapi Pak. sebelum ke pertanyaan berikutnya jangan panggil bapak lah ya. Oh, Panggil kakak aja. iya. Biar kelihatan lebih muda. Jadi fungsi HMJ ada nggak fungsi khusus gitu? Oh iya ada Pak. Jadi HMJ kalau berbicara masalah pengurusnya, kita itu ibaratkan HMJ sebagai rumahnya teman-teman di Rumahnya teman-teman yang jurusan pertanian. Iya Pak. Jadi kalau ada apa-apa pulang ke HMJ gitu Iya, ya, Pak. karena itu rumahnya. Atau sempat ada event atau segala macam, teman-teman itu bisa salurkan minat dan bakatnya di situ Pak. Di Jadi HMJ. bisa dikatakan juga walaupun kita ini rumah, kita juga sekaligus wadah untuk teman-teman. Terus HMJ itu punya itu nggak bagian-bagian atau bidang-bidang di dalam organisasi? Oh iya ada Pak. Ada ya? Jadi untuk HMJ khususnya kepengurusan yang sekarang Pak, ada 4 divisi. Jangan panggil bapak, nanti terlihat tua. Padahal saya masih muda. Iya, jadi ada 4 divisi sebenarnya Kak. Jadi yang pertama itu ada divisi pendidikan dan pengembangan, karena berbicara masalah HMJ kita sebenarnya organisasi kader. Jadi ketika ada teman-teman mahasiswa baru, kita lakukan pembekalan. Itu pembekalan apa? Pengetahuan atau organisasi? Pembekalan pengetahuan yang lingkungannya itu organisasi Pak. Jadi kita lakukan kayak ada pemberian materi atau segala macam. Materi apa misalnya? Misalnya kalau materi dasar kita ajarkan itu apa retorika, bagaimana cara berbicara di depan umum begitu. Menarik juga ya. Menarik juga ya di HMJ ya. Iya. Nih, Syarif, kenapa sih tertarik di HMJ? Kenapa? Apa yang melatar belakangnya? Iya. Kan kalau misalnya mau kuliah di Polbangtan, ya sudahlah kita fokus kuliah aja, belajar. Kan misalnya orang tua kan kayak gitu ya. Iya. Pengennya anaknya itu belajar, yang rajin, banyak baca buku, nilainya A semua. Tapi ini Syarif malah ikut organisasi HMJ, bahkan jadi ketua HMJ pertanian. Kenapa? Sebenarnya yang pertama kenapa ingin berkecimpung di organisasi Kak, kan dari awal memang dasarnya itu biasa dikatakan aktif di dalam organisasi, bukan hanya semasa di kampus saja. Jadi mungkin ada kayak kecenderungan ketika
ada sesuatu tempat baru yang kita bisa dikatakan saya masuki, kemudian ada organisasi, sayang jika saya tidak berkecimpung di dalamnya. Kalau waktu SMA ikut organisasi nggak? Iya Pak, kemarin ikut OSIS, jadi Oh, kemarin OSIS. OSIS menjabat juga wakil ketua. Oh, luar biasa. Kemudian di OSIS. kelas 3 SMA menjabat di ketua MPK-nya. Jadi ceritanya ada juga bagian legislatifnya itu dia. Kita yang awasi OSIS. Oh, oke. Jadi memang dari sejak SMA teman-teman Syarif ini sudah berorganisasi sehingga begitu kuliah organisasi. Iya. Tapi mengganggu nggak organisasi dengan kuliah di sini? Kalau dari saya pribadi tinggal bagaimana manajemen waktu teman-teman sebenarnya Pak. Kalau misalnya ada nih pilihan di satu kesempatan atau waktu yang sama ada kegiatan organisasi, ada juga perkuliahan, pilih yang mana tuh? Oh iya Pak, menarik sebenarnya Pak. Jadi berbicara masalah terkait itu kita dihadapkan situasi di mana ada perkuliahan, kemudian ada juga kegiatan organisasi yang jalan. Jadi kan kembali lagi bahwasanya kita di sini tujuan utama memang kuliah, jadi sebisa mungkin kita selesaikan dulu Tidak perkuliahan. terbentur gitu ya. Iya. Jadi kalau ada dua hal ya usahakan tidak terbentur. Tinggal bagaimana teman-teman atur manajemen waktunya untuk kegiatan. Manajemen waktu berarti ya bagaimana karena apalagi kalau ketua berarti bisa diatur lah ya. Iya, apalagi kan di berbicara HMJ atau organisasi lainnya pasti ada struktural juga Pak. Jadi ketika memang ada semacam ketua yang berhalangan, ada wakil atau jajaran yang di bawahnya yang bisa menghandle. Jadi bisa mengaturlah waktu ya, Iya, antara organisasi dengan kuliah. Iya. Dan jangan dibenturkan. Ibaratnya dua-duanya harus jalan. Ya, harus jalan. Ya, kuliahnya jalan, organisasi juga jalan. Apa sih rasanya setelah menjadi ketua HMJ? Ada nggak sesuatu yang beda gitu? Kalau kali itu sebenarnya Pak lebih ke tanggung jawab. Jadi kan bisa dikatakan yang awalnya kita itu pikirannya hanya di kuliah, sekarang sudah terbagi, jadi bisa dikatakan ada tanggung jawab lebih yang kita pegang. Tapi perasaan senang itu bahagia ya? Kalau rasa senang sebenarnya ada Pak. Bahagia ya, senang gitu ya. Iyalah jadi populer ya kan. Coba sekarang setelah jadi ketua HMJ, jumlah followers Instagram nambah berarti ya? Iya lumayan. Kalau di HMJ itu berapa orang Untuk pengurusnya begitu? karena sekarang pembagian divisinya di kepengurusan sekarang sisa 4, jadi total keseluruhan pengurus itu ada 43 Pak. 43 ya? Iya. 43. Itu kapan sih dilantiknya, karena pengurusan baru ya? Iya baru. Baru ya? Jadi pelantikan itu dilaksanakan bulan kemarin, tepatnya tanggal 17 Mei. 17 Mei, artinya sangat masih cenderung baru. Tapi masih sebelumnya kan anggota atau memang sebelumnya bukan HMJ? Oh iya Pak, jadi kemarin kan sekarang sudah tingkat 2, jadi di tingkat 1 kemarin itu pertama kali rasakan organisasinya ini kampus Polbangtan Goa, berkecimpung di Badan Perwakilan Mahasiswa Legislatif. Di DPM. Iya Pak. Jadi waktu BPM. tingkat apa? BPM, Badan Perwakilan Mahasiswa BPM. Oke, jadi waktu tingkat 1 di BPM. Sekarang sekarang di HMJ gitu ya. Ya sebenarnya menarik juga Pak. Kenapa pindah ke HMJ? Karena kemarin ada kegiatan nasionalnya yang diadakan di Palopo. Nah kebetulan saya yang jadi salah satu perwakilan delegasinya ke sana. Kemudian ternyata kita bisa berbaur, kita bisa bergabung dengan teman-teman Kampus lain. Ya kampus lain. Dan saya rasa di situ kita bisa membangun relasi yang lebih luas begitu Pak. Jadi akhirnya memutuskan untuk berkecimpung di HMJ juga. Oh berarti ada pertemuan antar kampus gitu ya? Iya, Sesama HMJ? Sebenarnya kemarin itu kegiatannya yang diadakan oleh organisasi ISMPI, Ikatan Senat Mahasiswa Pertanian Indonesia.
wilayah 5. Nah kebetulan ini Polbangtan gua juga tergabung di dalamnya, jadi sempat ikut kegiatannya kemarin. Menarik juga tuh ya. Iya, Itu Pak. kegiatannya dalam bentuk apa aja itu? Kemarin kan baru juga pembentukan pengurusnya ini ISMPI. Jadi kemarin itu sempat ada pembahasan musyawarah kerja wilayah. Jadi penyusunan program kerja yang akan dibawakan selama kepengurusan itu. Itu kemarin pas masa COVID itu ya, tapi berjalan ya. Iya berjalan, alhamdulillah. Sarip, kira-kira ada nggak yang berubah setelah jadi ketua HMJ gitu? Kalau yang berubah dari kepribadian sebenarnya tinggal bagaimana kita mengatur waktu sebenarnya, Pak. Terus kan ceritanya ini kita terpilih karena ada dorongan, ada dukungan dari teman-teman. Jadi walaupun sekarang sudah menjabat sebagai ketua, struktur kepengurusan itu saya sampingkan sebenarnya, Pak. Jadi begini, apa yang menjadi faktor teman-teman sehingga bisa memandatkan saya untuk naik sebagai ketua umum, mungkin bisa saya turunkan juga ke teman-teman yang tergabung di pengurus. Nah dulu kan waktu tingkat 1 kan di BPM ya. Nah sekarang tingkat 2 memilih di HMJ. Kenapa memilih HMJ? Iya, kembali lagi yang tadi, Pak. Jadi saya rasa di HMJ juga kita bisa menjalin relasi yang lebih luas lagi, bukan hanya cakupannya dari teman-teman di Oh ya, kalau kampus kalau Polbangtan BPM itu kan pengawas ya, pengawas. ya, pengawas BEM organisasi eksekutif BEM dengan HMJ. Oh iya, berarti kalau HMJ itu relasinya lebih luas ya, keluar gitu ya, dengan kampus-kampus lain yang lain ya kan? Iya, tergantung bagaimana di setiap kepengurusan dia cari relasi keluar begitu. Punya misi khusus nggak di HMJ? Nah, setelah saya jadi ketua HMJ, saya punya misi ini nih. Punya? Oh iya, punya sebenarnya, Pak. Boleh Jadi diceritakan ya, gimana? untuk kan ada visi misi khusus tersendiri di HMJ. Jadi biasanya itu hanya itu turunan yang disampaikan di pemaparan visi misi calon ketua yang baru. Tetapi di sini ada pembeda di kepengurusan sekarang. Jadi kami ingin menjadikan HMJ ini sebagai organisasi terbaik selama 1 tahun periode kepengurusan ke depan. Nah, ya mudah-mudahan tercapai lah ya. Iya, Pak. Amin, amin. Ini yang saya dengar nih, Sarip, kawan-kawan juga, Sarip ini pernah ikut Olimpiade Sains, perwakilan dari Kabupaten Sinjai ya. Betul ya? Iya, Pak. Sebenarnya pernah ikut Olimpiade Sains Nasional yang diadakan di kabupaten. Jadi setingkat kabupaten itu mewakili sekolah sebenarnya, Pak. Mewakili sekolah. Walaupun cuma ikut, jadi pas Sampai kategori tingkat provinsi tidak sampai. Nah, paling tidak sampai Iya. tingkat kabupaten sudah berhasil lah ya kan? Ya, setidaknya bersyukur lah, Pak. Bisa jadi delegasi yang diusung sama sekolah 2 tahun berturut-turut. Ya karena jarang-jarang loh kawan-kawan observasi ada teman-teman mahasiswa yang bagus dari sisi akademik dan bagus juga dari sisi organisasi. Iya. Ya kan, itu jarang gitu. Tapi unik ini ya kan, Sarip bisa dari sisi akademik bagus dan dari sisi organisasi juga aktif gitu ya. Artinya bisa memanage waktu ya, memanage organisasi dengan kuliah itu tidak dibenturkan. Iya. Sarip, kita ke yang lain nih. Kira-kira Sarip punya cita-cita khusus nggak, atau misalnya target lulus Polbangtan kemana ya kan? Kalau kan yang teman-teman yang lain, kalau saya tanya mau apa, jadi pengusaha tani. Ada juga katanya pokoknya saya pengen lulus Polbangtan tuh jadi PNS gitu. Oh, iya. Kalau Sarip gimana? Kalau berbicara masalah cita-cita, sebenarnya kan setelah lulus Polbangtan, saya usahakan dulu untuk mungkin lanjutkan studi pendidikannya. Oh, jadi ingin lanjut studi. Sekarang D3 ya? Ya, D3. D3 Prodi Budidaya tanaman hortikultur. Oh, berarti nanti pengen lanjut S1.
Oh, jadi sudah dari sekarang sudah Ya, sudah ada planning ke depan. planning ke depan. Oke, sudah ada juga mungkin kampus mana yang mau dituju atau di luar Kalau negeri? untuk kalau untuk kampus sebenarnya belum ada bayangan juga. Belum ya? Iya. Atau mau sambil kuliah sambil berusaha sambil kerja gitu kan? Mungkin lah ya. Iya, mungkin Ya, nanti bisa dipertimbangkan juga. bisa dipertimbangkan. Misalnya kerja atau pekerjaan yang tidak mengganggu kuliahnya itu kan banyak. Ya, seperti itu ya. Itu kalau mau berusaha ada nggak khusus minat apa gitu? Oh iya, kalau Kayak teman-teman yang lain misalnya ditanya, kalau kamu jadi pengusaha mau usaha apa? Saya pembibitan gitu kan. Oh saya mau petanam sayur. Oh saya mau budidaya porang saya sekarang. Ada nggak arah ke sana gitu? iya kan sekarang juga statusnya sebagai mahasiswa Pak. Jadi ketika kita bercermin di Tridharma Perguruan Tinggi ada poin ketiga yang mengatakan bahwasanya kita ini mahasiswa asli ketika ada pengabdian kepada masyarakat. Jadi maksud saya begini Pak, kan orang tua khususnya bapak itu daerah kampung, mungkin teman-teman ada yang tahu desa Kandrapia, jadi di bawahnya desa Kandrapia ada yang namanya desa Silanggaya. Nah di sana Pak itu memang mayoritas petani. Kemudian tidak Sayur. ada ya sayur Pak. Tidak ada tempat untuk bagaimana petani ini membeli benih, pupuk atau segala macam. Jadi biasanya dia lari ke daerah Kandrapia. Jadi kedepannya mungkin saya ingin membuat sebuah toko usaha penyedia sarana prasarana pertanian Pak. Jadi untuk mempermudah juga petani. Oh oke. Oh bagus juga nih ya kan. Jadi Iya. punya usaha apa namanya istilahnya saprodi ya. Iya, seperti. Oh, oke. Oke, Syarif, mungkin terima kasih. Oh, iya. Cukup sekian. Terima kasih Syarif sudah datang ke podcast Observasi, obrolan seputar sekolah vokasi. Mudah-mudahan bisa motivasi teman-teman nih. Syarif ini ternyata selain dia berorganisasi, juga dari sisi akademik prestasinya bagus. Terima kasih Syarif sekali lagi, dan sampai jumpa kawan-kawan observasi di observasi yang berikutnya.